Baik, hatur nuhun, terima kasih, jazakumullah khair. Silakan tarik nafas ibu-ibu. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, menuntut ilmu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu insya Allah kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Itu mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan bersyukur. Kalau diuji yang tidak menyenangkan, bersabar. Baik, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang semuanya insya Allah baik hati, solihah, dermawan, pastinya tidak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kencang jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat menjawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay fi ma'nahu ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawi Muslim. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Toha, surat yang ke-20 ayat yang ke-47, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Ibu, pastikan betul semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melupakan diri untuk meminta pertolongan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekuatan, kebaikan, keberkahan dan keselamatan. Kenapa?
Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, tanpa rahmat pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dan kita ingat firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah nggak marah-marah lagi? Alhamdulillah. Semoga hatinya makin lembut, rumah tangganya makin harmonis, ya, putra putrinya pun makin baik, solih solihah. Amin. Saya doakan ibu-ibu yang belum dapat mantu, semoga Allah cepatkan mantunya. Yang sakit semoga diangkat penyakitnya. Yang punya utang semoga diberi rezeki banyak, kemudian bisa ngelunasin utangnya. Yang kemarin-kemarin masih banyak kekurangan-kekurangan bisa melengkapi kebaikan-kebaikan yang banyak, ya, dan bisa meningkatkan semua amalan-amalan yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Huda, ya Allah, saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Sekali lagi, ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Huda, ya, saling mencintai karena Allah, sehidup sesurga. Karena di akhirat itu hanya ada dua, surga dan neraka. Surga itu diperuntukkan orang-orang yang beriman, yang taat, bersyukur, yang dermawan, yang yakin, yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, yang bersyukur ketika diberi kesenangan kenikmatan, bersabar ketika dijauhi Allah dengan hal tidak menyenangkan, mengesahkan mentaatkan Allah, ibadahnya dengan benar, tidak melakukan kesyirikan. Sedangkan neraka tempat penyiksaan, tempat yang terburuk, yaitu bagi orang-orang yang ingkar, yang kufur, yang tidak mau beriman, yang tidak mau taat, yang menyimpang, yang melanggar hukum aturan syariat Allah, yang tidak mau meninggalkan yang riba, yang tidak mau meninggalkan yang haram, dan orang-orang yang berbuat kezaliman, dan intinya orang-orang yang tidak mau taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Ibu-ibu, maaf, ibu-ibu ini mestinya lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena wanita diciptakan oleh Allah, masuk surganya lebih gampang ketimbang laki-laki. Tuh wanita, asalkan dia sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya selama perintahnya baik dan benar, dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya, dia tidak melakukan kesyirikan. Wanita yang seperti ini akan dipersilakan. Kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Kok nggak ada yang amin? Lama banget sih. Saya ulang, ibu-ibu sebagai wanita mestinya lebih pandai bersyukur, karena wanita masuk surganya lebih gampang ketimbang laki-laki. Asalkan wanita itu sudah taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya selama perintahnya baik dan benar. Dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya, dan dia tidak melakukan kesyirikan. Maka wanita yang seperti ini akan dipersilakan. Kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Amin. Baik, saya mau tanya pada ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang sering melazimkan inspirasi dari doanya Nabi Daud? Saya ulangi, siapa di antara ibu yang sudah sering melazimkan inspirasi dari doanya Nabi Daud? Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana?
Inspirasi doanya Nabi Daud. Yang kita kenal, yang sering kita tahu, Nabi Daud itu kan bapaknya Nabi Sulaiman. Suaranya nyaring merdu. Kemudian yang bisa membuat baju besi. Ya, seorang raja dan seorang nabi. Ya, kemudian yang kita sering dengar ada yaitu puasanya Nabi Daud. Nah, sekarang aku nak tanya nih. Kalau inspirasi doanya Nabi Daud gimana? Ini kelihatannya jarang ngamalin ini kayaknya ini. Atau jangan-jangan belum tahu? Kok nggak nanya? Gimana? Bukan itu yang dimaksud, Masya Allah. Anda boleh mencoba lagi. Ikutin saya, Bu. Ini inspirasi dari doanya Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ini doa yang ringkas, Bu. Apalah artinya hidup kalau nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati, nggak dicintai oleh Allah. Ya. Makanya yang sering melazimkan doa ini insya Allah baik. Dia hanya pikirkan yang saya lakukan ini dicintai oleh Allah nggak ya? Diridhai oleh Allah nggak ya? Diberkahi oleh Allah apa nggak ya? Dia selalu berpikir seperti itu. Dan orang yang selalu memikirkan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijaga dari keburukan dan fitnah, dari kejahatan dan musibah. Maka orang seperti ini insya Allah berkah hidupnya. Ya, amin. Ya. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah lah kita beribadah dan hanya kepada Allah pula lah kita mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan manfaat dan kebaikan yang banyak untuk diri, keluarga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di semua banyak kebaikan, dengan istiqomah insya Allah kita akan mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya. Saya ulangi, kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim-muslim yang seperti ini jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya Allah. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, baikin iman, baikin ibadah, baikin akhlak, dan juga baikin ilmu. Semoga kita dapat menggapainya. Amin ya rabbal alamin.